Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada minggu ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita semua di dalam sukacita. Kenapa? Karena kita aman dan nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami boleh menikmati hari-hari kami. Kami boleh menikmati minggu demi minggu bagi umat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati bulan demi bulan. Kami boleh menikmati Tuhan tahun demi tahun karena penyertaan Tuhan bagi kami Bapa. Khususnya Tuhan kami bersyukur, kami umat-Mu di Raja Wali Tuhan. Walaupun Tuhan situasi apapun yang terjadi di bangsa kami saat ini, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah di dalam kehidupan umat-Mu, khususnya umat-Mu di Raja Wali pada saat ini Bapa. Dan juga Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Tuhan, kami tidak pernah takut dan kami tidak pernah goyah, karena Engkau yang berjanji bagi kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan yang penuh sukacita daripada Allah. Walaupun tantangan demi tantangan Tuhan ada di depan kami, tapi oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kekuatan daripada Allah kami, sehingga kami boleh Tuhan melaluinya Tuhan dengan penuh percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman Allah. Tuhan berkata-katalah kepada kami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berjalan dengan penuh kekuatan daripada Allah, sehingga kami Tuhan hanya berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami Bapa. Berikan kami pengurapan dan roh pengertian daripada Allah, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh bagi perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tema adalah pasrah bukan menyerah. Temanya adalah pasrah bukan menyerah. Mari kita baca firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 26 ayat yang 39. Firman Tuhan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita sebagai umat Kristen banyak ujian terhadap iman kita. Banyak ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kurang tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu saat ini. Mungkin saat ini khususnya dulu di bangsa dan negara kita adalah saat-saat yang memang kita katakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ini adalah ujian iman kita Bapak Ibu. Nah, banyak orang ketika terjadi ujian iman, ya, ada reaksi. Pertama ada reaksi positif dan ada reaksi yang negatif. Yang memberikan reaksi positif khususnya bagi anak-anak Tuhan dan mengerti firman Tuhan, yaitu ketika mereka menghadapi masalah, ketika kita ada dalam masalah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pertama adalah kita introspeksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Kesalahan di mana? Kemudian kita juga harus mengerti bahwa Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak menerima yang namanya masalah. Kenapa? Karena berat. Tetapi ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu adalah salah satu contoh reaksi positif. Ada juga yang namanya reaksi negatif. Ya. Ketika dia di dalam kesulitan, ketika seseorang di dalam kesusahan, contohnya dia sedang buka usaha, ya. Tetapi tiba-tiba usahanya baru sedang mau maju, tetapi ditipu oleh rekan bisnisnya, sehingga modal tersedot oleh karena telah terjadi penipuan. Mungkin juga saat ini mungkin ada juga dalam keadaan sakit. Yang satu belum sembuh, udah datang lagi penyakit yang lainnya. Yang sakit, yang satu lagi belum sembuh, udah datang lagi anggota keluarganya yang sakit lagi. Secara beruntun. Ini juga adalah suatu beban pergumulan bagi kita. Nah, kadang-kadang di dalam
lagi susah dalam satu pergumulan, maka seseorang itu timbul yang namanya reaksi negatif. Apa yang menjadi reaksi negatif? Kadang-kadang kita bertanya, apakah Allah itu ada enggak? Itu adalah reaksi negatif. Ataupun kita bertanya, apakah Allah ini mengasihi saya? Padahal saya ini adalah sungguh-sungguh berdoa. Padahal saya ini adalah pengikut setia. Padahal saya ini adalah pemberi persembahan yang bagus. Bahkan saya ini adalah, mungkin bisa kita katakan, saya ini sering berdoa untuk tengking yang namanya roh jahat. Tapi kenapa saya masih mengalami hal seperti begini? Itu adalah suatu reaksi negatif. Bahkan hitung-hitungan dengan Tuhan, merasa berjasa di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau tidak memperhatikan saya, bahwa saya adalah dalam suatu kesesakan saat ini? Tetapi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagi kita? Waktu Tuhan Yesus mengeluh, bergumul waktu di Taman Getsemani. Pada saat itu Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya cawan ini dilalukan daripadanya. Nah, Tuhan Yesus berdoa, ya. Begitu juga dengan kita, kalau kita ada dalam masalah, hanya satu jalan yang kita tempuh adalah berdoa. Tetapi kadang-kadang yang namanya doa, kita menuntut kepada Allah. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa. Dia tidak menuntut kepada Allah. Kenapa? Dia katakan bahwa tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kadang-kadang kita ini memohon kepada Tuhan dengan tuntutan, Tuhan, saya mau begini Tuhan, saya mau bebas dari ini Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, saya mau apa Tuhan. Sepertinya kita menuntut Tuhan. Itu adalah suatu kesalahan Bapak Ibu. Kita harus berserah kepada Tuhan, tapi bukan juga menyerah. Kita pasrah apa keadaan yang kita alami, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus, ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan Yesus dilalukan dari cawan itu, bukan berarti Tuhan Yesus bebas dari penyaliban. Tetapi Tuhan Yesus diberikan kekuatan, bahwa kekuatan mengalahkan kedagingannya, sehingga mengalahkan rasa takutnya. Dan dia harus melewati apa yang namanya itu cawan. Dia harus melewati yang namanya itu salib. Begitu juga dengan kita. Kita harus mengerti bahwa doa adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Tetapi dalam doa kita, jangan kita menuntut Allah sepertinya Allah punya utang sama kita. Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi marilah kita berserah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut menghadapi apapun yang kita hadapi masa depan kita ini. Mungkin kita sekarang ini banyak pergumulan, mungkin kita saat ini banyak keluh kesah. Ya, biasanya orang itu keluh kesah disampaikan lewat doa. Tapi kadang-kadang kita berharap, oh saya doa sama Tuhan, nanti Tuhan pasti jawab. Ketika Tuhan tidak jawab, apa yang terjadi? Kekecewaan. Akhirnya kita malas beribadah kepada Tuhan, kita malas berdoa kepada Tuhan, akhirnya kita malas membaca firman Tuhan. Pada saat ini saya ingatkan Bapak Ibu, ya, bukan berarti kita berdoa menuntut Tuhan, tetapi kita minta kekuatan daripada Allah. Dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang beracara Tuhan. Yang jelas kita ceritakan kepada Tuhan lewat doa kita, apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi beban kita saat ini. Dan kita jangan menuntut Tuhan, tetapi kita mengatakan, Tuhan, semua beban saya saat ini Tuhan, semua pergumulan saya saat ini Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, seperti dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan pasti sayang sama kita. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Makanya kita harus berserah kepada Tuhan, tapi bukan menyerah pada keadaan. Jangan pernah menyerah kepada keadaan, tapi kita berserah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa saat ini kami banyak menghadapi Tuhan beban hidup Tuhan yang berat, Bapak. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ini hanya kami sampaikan lewat doa kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau mampu memberikan kami kekuatan Tuhan. Seperti Engkau juga Tuhan mampu Tuhan melewatkan bangsa Israel melewati padang gurun karena penuh penyertaan Tuhan Bapa. Kami yakin dan percaya masa-masa sulit saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan sehingga kami boleh melewatinya dengan penuh kekuatan daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan kesulitan setiap umatmu saat ini Tuhan, kami serahkan yang tanganmu Tuhan. Apakah itu kesulitan ekonomi, apakah itu kesulitan karena tidak ada punya pekerjaan, apakah itu kesulitan karena sakit penyakit, apakah itu kesulitan karena biaya hidup, Tuhan kami hanya serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa bagi kami, Engkau Allah yang hidup bagi kami Bapa. Allah leluhur kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami yang memberikan persembahan saat ini Tuhan. Biar juga lewat persembahan ini Tuhan Engkau berkati usaha kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, dan Engkau memberkati juga keluarga kami, dan Engkau memberkati pelayanan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti berkata-kata pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang menguatkan kami, yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 21 Juni 2020. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini melalui sosial media yang tersedia. Ibadah minggu depan masih berupa ibadah online dan akan diinformasikan kembali apabila akan ada perubahan. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mohon doakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Doa pemulihan masih tetap diadakan pada hari Rabu 24 Juni 2020 di TKK pada pukul 16 sampai dengan selesai. Pemimpin pujian Bapak Nehemia, renungan firman Tuhan Bapak Gembala, pemain musik Bapak Elisama, Piket TKK Komsel Kudus. Kami mengundang jemaat GBI Raja Wali yang dapat hadir untuk berdoa bersama. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman retreat dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah data pemasukan persembahan pertanggal 14 sampai 20 Juni 2020.
Jemaat yang berulang tahun periode 15 sampai 21 Juni 2020 adalah Saudari Grace Yunita, Saudari Elsa Juni Astihareva, Bapak Yoeli Halawa, GBI Raja Wali yang ke-13 dan WBI Raja Wali yang ke-5, Bapak Jerisman Gule. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak, dan tidak lupa mengenakan masker saat hendak keluar rumah. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah, atas nama Gembala GBI Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 bagi GBI Raja Wali ini, dan kemudian selamat juga ulang tahun yang ke-5 bagi BBI. Doa dan harapan kita supaya GBI Raja Wali di Kota Bandung ini menjadi berkat bagi jemaat, bagi Kota Bandung, bahkan bagi Indonesia. Dan begitu juga harapan kita bagi BBI, biarlah WBI ini semakin bertumbuh dan semakin berkembang menjadi WBI yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang setia, dan sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu jemaat GBI Raja Wali yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami sungguh bersyukur kalau ini adalah suatu kesempatan bagi kami, di mana kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau sekalipun kami ada di rumah. Kami mau berdoa Tuhan, bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami semua. Dan kami mau berdoa supaya setiap jemaat GBI Raja Wali, mereka menjadi jemaat yang berserah dan bukan menyerah pada keadaan, tetapi yang berserah kepada Tuhan dalam setiap langkah dan tingkah laku kehidupan dalam sehari-hari. Untuk itu Bapa di sorga, Engkau tolonglah setiap umat GBI Raja Wali dan Tuhan berkati, sehingga setiap jemaat menjadi jemaat yang senantiasa bersandar dan berserah kepadamu dalam segala hal. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, dan begitu pula berkati dalam pekerjaan dan usaha, bahkan juga dalam rumah tangga Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dalam pelayanan, khususnya Tuhan di GBI Raja Wali dan dimanapun nanti Engkau utus dia untuk melayani Engkau.
Kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan, khususnya bagi yang sedang berduka saat ini. Kami juga rindu Tuhan supaya Tuhan Kau berikan penghiburan bagi jemaat yang sakit. Engkau harapan kami untuk mereka bisa sembuh di dalam nama Yesus. Dan bagi jemaat yang kekurangan oleh karena kebutuhan sehari-hari banyak, kami rindu bahwa hanyalah Engkau harapan untuk memberikan pertolongan bagi yang kekurangan. Tuhan, Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka lewat pekerjaan mereka masing-masing. Bagi yang kehilangan pekerjaan, kami mau berdoa, Tuhan, kiranya Kau bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang pas bagi mereka. Tuhan, semua keberadaan jemaat GBI Raja Wali saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami juga rindu berdoa Tuhan, bahwa GBI Raja Wali saat ini Tuhan sudah 13 tahun di kota Bandung ini. Untuk itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan perkembangan selanjutnya. Harapan kami ke depan biarlah GBI ini tetap ada sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kerinduan kami Tuhan, kelak ribuan orang dari berbagai suku, kaum, bangsa dan bahasa boleh menjadi anggota jemaat daripada GBI Raja Wali ini. Dan Tuhan bangkitkan hamba-hamba-Mu Tuhan lewat jemaat yang ada saat ini untuk melayani dalam gereja ini. Begitu juga untuk WBI. Tuhan, terima kasih Engkau berkati juga para pengurus, mulai dari ketua dan seluruh yang melayani seksi-seksi dalam WBI ini. Tuhan berkati. Kami rindu supaya WBI Raja Wali ini menjadi berkat dan menjadi berkat bagi jemaat, bagi kota Bandung, dan bahkan bagi Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu WBI GBI Raja Wali. Bapa di sorga, kami berdoa bagi umat-Mu yang memiliki usaha, apapun usaha umat-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa Engkau yang memberkati. Bahkan saat ini Tuhan, yang kecil Engkau buat menjadi besar. Dan bagi yang karyawan, baik di pemerintah maupun di swasta, Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi karyawan yang terbaik. Juga Tuhan, kami berdoa, Engkau juga yang menaikkan karir mereka Tuhan. Engkau jadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, Kau berkati pemerintahan yang ada saat ini, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri dalam kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Berikan mereka hati yang bijaksana dalam menentukan kebijaksanaan atas pemerintahan di negeri ini, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini. Engkau buat bangsa ini Tuhan aman, nyaman, dan tentram. Engkau berkati juga aparatur keamanan dan para penegak hukum atas bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah ini juga Bapa, jemaat-Mu ini kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau yang menopang, dan Engkau yang memberkati, dan Engkau yang menolong. Mari kita semua, kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah pelayananmu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.